orang tuh kadang-kadang menurut saya ya Iya, terlalu melihat ke that grief. betul. Kan kalau kita melihat ke lubang itu, kita nggak bisa move on to our next level of our feeling, of our improvement Betul. dan segala macam. Iya. Karena kita selalu melihat ke belakang. Terus gue mikir, kenapa ya Tuhan meletakkan mata kita di depan, terus otak kita di belakang. Terus di sini ada cortex Iya. di jidat kita yang selalu menjadi sumber untuk analisa perasaan, termasuk duka, sukacita, apapun itu. Itu kan ini di depan sini nih. Ini kan jadi sensor yang bisa kemudian diproses di otak Iya. kita. Iya. Tapi gue mikir mata kita ke depan, kaki kita melangkah ke depan. Berarti kita mesti jalan terus dong. Ya ampun, pokoknya aku udah pelajaran pertama dari Mas. Udah serius ya nggak sih, Matt? Bener banget. Iya, Ini kan? aku, by the way, makasih loh diundang ke sini. Karena setiap kali ketemu Mas Erwin tuh kayak, ini belum apa-apanya belum sampai semenit udah gold. Obrolannya, tapi bener banget itu jadi nguatin aku banget. Lihat tuh, karena kan mata ke depan ya, jadi Iya, forward itulah. dan keep on walking. Iya, terus kan ya tinggal diatur aja langkahnya. Habis masuk lubang, ya kan keluar dari lubang itu. Tapi nggak bisa nengok ke belakang terus melihat lubang itu. Karena di depan lo pasti kepentok. Iya. Ada truk lewat, bajai ngepot. Bener. Iya kan? Iya. Jadi kenapa kita tidak, maksudnya kenapa setiap orang harus selalu banyak melihat ke belakang? Why? Biarin aja tuh hidup dia juga gitu. Tapi maksudnya ya mata itu di depan untuk melihat ke depan. Bener. Gitu kan. Aduh, terima kasih ya, mata itu ada di depan. Hari ini aku catat tuh, mata itu ada di depan. Kenapa Tuhan ciptain? Karena kita harus jalan terus ke depan. Iya. Jangan nengok ke belakang. Dan nggak bisa juga jalan di kegelapan kan. Karena kan nggak bisa lihat juga. Iya, Jadi we always have to see the light betul. and follow the light. Aduh, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa loh. Matt, kan Waduh. kamu tuh menyebut kamu adalah seorang you are the singing storyteller. Ya kan ya, maksudnya. Dan kita tahu nih ada seorang pencerita dalam bernyanyi. Dan pasti punya segudang pengalaman. You are also a musician, you are also a songwriter. Ya, I'm the songwriter. Iya kan ya. Kalau musik aku di doang. Iya. Biasanya cuma buat nemenin cari chord kalau Oh, bikin lagu. supaya nggak belok nada. Iya, supaya kayak ini enak nih kalau kesini nih atau gini gitu. Oke. You are a songwriter, you create many things gitu from within, dari pikiran dan perasaan kamu dalam menemukan langkah demi langkah gitu kan. Terus label ini unik ya. Tapi kenapa kamu menyebutnya adalah I'm the singing storyteller? Sebenarnya itu bukan aku yang nyebutin pertama kali. Oh, oke. Tapi aku seneng banget waktu aku diwawancara juga oleh salah seorang apa namanya journalist musician kayak apa musik jurnalis gitu. Terus dibilang, oh berarti kamu ini seorang singing storyteller ya gitu. Karena tadinya aku sendiri menyebut aku sebagai the singing traveler. Karena dapat jalan-jalan. Cuma dari kayak gitu kayak orang tuh bingung, ini sebenarnya pramugari apa penyanyi sih? Terus waktu dia tanya, lalu aku ceritain kreatif proses aku tulis lagu, dan terus dia bilang, oh so you're dan cara aku tampil ya, cara aku mengekspresikan diri di panggung gitu. Oh so you're a singing storyteller, katanya gitu. Oh bagus juga ya, makanya jadi aku masukin karena mungkin dia bisa get the vibe dari cara aku nyanyi gitu. Dan aku tuh kalau nyanyi tuh emang kalau di depan gitu ya, tampil di depan, aku biasanya minta posisiku bisa nggak dimasukin misalnya suara angin, suara Oh, ada sound effect. iya. Jadi misalnya aku cerita nih, aku mau cerita tentang laguku yang judulnya Sendiri Tapi Tak Sepi gitu kan. Terus aku ceritain prosesnya. Aku bilang pertama kali aku bikin lagu ini itu direkam live di hutan. Aku bilang, tapi sebelumnya kita gagal gitu. Jadi apa ceritain prosesnya. Pertama kita rekam di tepi pantai, dimana saat itu hampir maghrib,
angin berhembus. Nah, waktu dibilang angin berhembus, ada suara angin gedebak gitu, karena anginnya waktu itu bertiup dengan kencang, sehingga masuk ke rekamannya. Jadi gagal karena ada noise-nya. Di hari yang kedua, aku berjalan bersama dengan teman-temanku. Kita pilih tempat yang lain, alam yang lain, bukan alam baka, tapi Atau hutan baka. justru itu. Akhirnya kita pilih di pinggir sungai, di tepi di hutan, di pinggir sungai. Kita rekaman di situ, dan ternyata vibe-nya itu sefrekuensi. Jadi ada suara burung berkicau, terus tiba-tiba ada burung. Lalu tiba-tiba dengan suara aliran air sungai, aku merasa mendapat energi untuk aku bisa merekam lagu, dan aku merasa ditemani. Karena judul lagu ini adalah Sendiri Tapi Tak Sepi. Gitu. Wow. Jadi aku bercerita dengan berbagai macam suara-suara seperti itu yang aku minta tolong musisi aku sambil ngiringin, sambil ada suaranya. Iya. Supaya orang get the idea of Iya. what I'm talking about. Iya, and they can feel They can feel. sense Betul. the atmosphere Jadi yang mau kamu vibes-nya bangun. itu yang aku mau coba, dan ternyata beberapa kali vibe-nya itu memang orang suka. Menurut gue ya, Matt, seorang penyanyi itu adalah a storyteller. Everybody is a storyteller. Every Kan single. iya, every singer, everyone is a storyteller. Kita punya segudang, we have a millions of story to tell. Betul. Ya kan? Setuju. Tapi kalau misalnya nonton pertunjukan gitu ya, nonton konser atau apapun, penyanyi satu lagu nyanyi, dua lagu nyanyi, tiga lagu nyanyi, empat lagu nyanyi, cuma apa kabar? Jakarta. Itu Mas Erwin juga yang ngajarin waktu itu. Oh gitu ya? Klasik Mas Erwin. Jadi bener loh Mas Erwin, aku belajar loh. Aku sekali-kalinya beruntung banget dapet kelas dari Mas Erwin ya, ngajarin soal bridging antara satu lagu dengan lagu yang lain. Bridgingnya itu bukan yang apa kabar gitu, apa kabar Jakarta, oh, gimana kabarnya lagu selanjutnya, nggak gitu. Ya di kiri saya, Iya. ya di kanan saya. Tapi ada cerita yang tersambung antara Iya. lagu satu dengan lagu yang lain. Betul. Itu nancep banget di aku. Jadi apa yang aku ceritain tadi adalah salah satu bagian dari pelajarannya Mas Erwin yang namanya bridging. Matt, tapi gue gak mau nanya itu, Matt. Itu udah lewat, Matt. Gue mau nanya yang lain. Tapi bener banget Mas Erwin, ya ampun. Itu mahal kalau dijual untuk pelajaran. Iya, iya. Tapi kan semua orang punya potensi yang sama untuk kembali menceritakan Iya. pengalaman hidupnya. Entah itu kecil, apapun itu gitu kan. Dan menurut gue, seorang penyanyi itu harus bisa menghadirkan cerita-cerita itu. Kayak tadi lo cerita lagu Sendiri Tapi Tidak Sepi. Itu di pantai kacau karena full of noises. Iya. Terus tiba-tiba di sungai pas. Yes. Burung berkicau, angin tipis. Betul. Terus you fit in that atmosphere and like it's a blessing from above. Iya. Masuk gitu ke lagu itu. Dan tapi kan nggak semua penyanyi yang melakukan proses rekaman, mastering, editing, apapun itu dia ada di situ, dia punya kemampuan untuk bercerita. Padahal dia punya cerita itu loh. Terus kenapa dia nggak ceritain daripada cuma Jakarta, halo Jakarta. Ya kan, Matt, maksudnya kayak gue. Oke, lagu berikutnya. Kenapa itu tidak dipakai gitu? Padahal kita tuh punya segudang cerita jutaan, triliunan cerita yang bisa kita ceritain yang cocok, bisa nyambung seperti yang aku bilang tadi, bridging. Mas Erwin kayaknya mesti ngajarin seluruh penyanyi di Indonesia deh. Aku aja beruntung salah satunya dapat pelajaran dari Mas Erwin. Karena penting sih kalau menurut aku sih, to make people engage Iya, the whole concert. iya, betul. Gitu. Aku ingat banget waktu itu aku pernah jadi backing vokal di Bukan Millennium episode Artist ya, Group Kak. kan. Salam ya buat Amin. Mas Buat Amin, banget lu gak ketemu sama sama si Amin. terus Mas Erwin juga, Mas Andrianto. Tapi biasanya rata-rata aku berperhatiin, ternyata kalau konser besar itu ada skripnya ya, ada yang, dan nggak semua penyanyi itu bisa handle the script well, yang punya kemampuan untuk ngerti ini ceritanya, nyambunginnya. Ada beberapa yang pelajarin, oh ternyata kayak gini tuh, oh ternyata
dari satu lagu ke lagu yang lainnya ada ceritanya nih, Iya. terus orang jadi bisa relate gitu sama Iya. kita karena cerita yang kita ceritakan human story. Betul. Ya, and it's connecting. It's connecting, bener. Iya. Dan kesadaran untuk punya kemampuan bercerita di atas panggung. Itu kan menjadi kekuatan seorang performer. Kekuatan bercerita di atas panggung. Kan entah itu penyanyi kayak kamu, atau public speaker, atau siapapun orang yang orator. Tapi orator tuh menurut gue udah kuno tau. Itu tuh tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Atau zaman Nelson Mandela gitu. Ya kan, zaman JFK gitu. Udah gak cocok gaya itu. Jadi maksudnya bahwa Bangsa Indonesia. kita lawan. Gitu ya. Udah gak zamannya ya. Ada seasonnya ya kayak gitu-gitu ya. Udah lewat, Matt. Ya. Maksudnya udah berakhir. Sekarang tuh lebih ke engaging kayak kamu bilang. How to connect and engage with people.